mengelabui beneran kan? Hah? Ya, dia tidak menampakkan bahwa dia itu seorang pemulung. Mar, gini aja deh Mar, karena kita sekarang kan udah kerja di kantoran tuh, dan aku kebetulan ada uang cash meskipun sedikit. Hah? Buat makan siang kamu, nih, Mana? ambil aja nggak usah malu. Kurang. Biar gak kelaparan tuh kamu. Kamu kalau ngomong dijaga ya. Siapa kamu, ha? Sekarang nasib kamu itu sampah, tahu nggak? Hah? Mau dihargain tapi nggak mau menghargai orang lain. Kurang ajar banget kamu ya. Aku ini punya jabatan. Sakit kamu. Bawa karung. Malu-maluin tahu gak? Ayo kita turun. Sejuk banget deh. Nah, ini kamu bawa apa, Mas? udahlah kamu pegang dulu. Ini kan aku bentar lagi ketemu sama temen. Coba deh kamu lihat. Ini kenapa berat banget? Nah, tuh isinya uang. Iya ampun. Jadi Kenapa nggak kamu tempatin koper atau tas yang ada di rumah sih? kalau misalkan ditempatin koper ataupun tas yang bagus, nantinya takut ada orang ngerampok, sayang. Soalnya kan uangnya banyak. Jadi uang itu mau aku berikan pada karyawan aku. Ya aku udah bilang kok sama Agung kalau misalkan karyawan aku suruh kumpul di sini. Terutama yang menempati posisi-posisi penting. Ada 3 sampai 4 orang. Jadi nanti kamu tinggal tunggu aja. Aku soalnya masih mau beli makan dulu. Kalau misalkan kamu mau ikut makan, ya udah, ayo kita bareng aja. Aku sih udah makan tadi, Mas. Ya udahlah, nggak apa-apa kalau kamu pergi makan dulu. Kamu pergi makan sendiri aja ya. Biar nanti aku yang temuin karyawan itu. Tapi kamu nggak apa-apa sendirian. Soalnya kan karyawan aku juga cuma Agung yang tahu sama kamu, dan itu pun kalau misalkan Agung bareng datangnya. Dan yang lain kan masih belum tahu kalau misalkan kamu tuh istri aku. Takutnya nanti malah jadi salah paham. Soalnya kan nggak wajar kalau misalkan uang tuh dibungkus pakai karung, sayang. Ya nggak apa-apa lah. Lagian juga kamu bilang kan ini daripada kamu ribet-ribet juga, takut juga nanti dicopet kan kalau pakai tas bagus atau koper. Jadi nggak apa-apa lah. Kalau soal karyawan kamu, memang sih yang tahu sama aku cuman Pak Agung doang. Aku juga taunya sama Pak Agung doang. Jadi nanti biar aku coba cari Pak Agung dulu aja. Gimana? Atau nanti aku sambil hubungin Pak Agung deh. Ya udah, nggak apa-apa kalau misalkan kamu mau ngubungin Agung. Tapi aku bawa tas aja ya. Aduh, ini ada-ada aja deh. Kok uang bisa diwadahin ke karung? Kalau misalkan nanti ada sesuatu, kamu langsung telepon apa aja. Soalnya kan aku juga masih belum minum obat, aku kurang enak badan. Jadi aku harus makan dulu, sayang. Ya udah, kalau gitu kamu makan yang kenyang. Habis itu kamu minum obat ya. Ntar aku di mana, aku tinggal hubungin kamu aja. Atau nanti kamu cari aku. Ya udah deh, di sana kan teduh tuh. Nanti Nah, kamu iya tunggu di juga. sana aja. Ya udah, kalau gitu aku tunggu kamu di sana. Ya udah, nggak apa-apa. Dan jangan lupa kalau misalkan ada orang yang mencurigakan, kamu jangan terlalu menjaga uang ini biar gak kelihatan sama orang. Sebenarnya aku mau ngajakin ketemu di rumah, tapi tadi pagi kamu udah terlanjur ngajakin jalan. Ya udah, akhirnya aku bawa juga. Ya bisa, nanti kan kita juga ada acara, Mas. Makanya kita pergi deh. Ya kan? Ya udah deh kalau begitu. Pasti orang-orang tuh pada kaget. Ngapain kok misalkan bawa karung? Padahal kan isinya uang semua. Ya udah, iyalah. kalau begitu mending aku langsung jalan dulu ya, sayang. Jadi kamu langsung ke sana aja, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa nih, beneran. Aku tinggal sendirian. Udah, mana aja, lagian juga. Ini kan kepentingan bersama juga. Ini juga bisa kamu ya kasih buat karyawan-karyawan kamu. Ya udah, kalau begitu, ini sekarang aku makan di sana aja. Kayaknya di sana nasi pecelnya enak banget, sayang. Ya udah, kalau gitu Kalau makan kamu mau dibungkusin, aku bungkusin aja nanti. kayaknya nggak perlu deh, Mas. Aku tadi juga masih kenyang banget. Ya udah, kalau begitu mobil aku parkir di sini aja. Oke, aku tunggu kamu di sana ya. Ya udah, aku makan dulu ya. Ya udah, kamu hati-hati. Aduh, coba deh aku cek lagi. Ini uang sebanyak ini pas Bagas tempatin dalam karung.
Ya tapi pintar juga sih dia berinisiatif buat taruh uang sebanyak ini di dalam karung. Karena kan kalau dibawa pakai koper atau pakai tas yang mewah ada di rumah, mungkin bisa kecopetan juga kan. Karena kita juga nggak tahu, kita nggak bisa menebak orang itu baik atau jahat. Ya udahlah, aku coba tunggu di sana. Siapa tahu bentar lagi Pak Agung dan karyawan lainnya datang. Aduh, ada-ada aja deh. Bu Tata. Iya Pak David. Ini Bos Bagas ngajak kita ketemu. Tentunya ada hal yang penting yang bakal diomongin sama kita. Aku yakin kita bakal dikasih bonusan yang besar. Wah, itu tuh yang aku tunggu. Karena sekarang perusahaan Bos itu trending nomor 1 di kota kita. Paling besar, ya enggak? Ya, aku berharap sesuai dengan pikiran aku, kita bakal dikasih bonusan yang banyak sehingga kita mendapatkan uang yang banyak, tahu nggak? Ya, semoga aja ya kita dapat bonus yang banyak. Soalnya aku mau bayar cicilan rumah itu. Hah? Berarti rumah Bu Tata itu belum lunas? Ya, belum lah. Aku kan kredit sendiri. Berapa tahun? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya, apa-apa lah. Meskipun kredit, yang penting nantinya kan punya rumah sendiri. Ya itu. Ya, kita berharap aja dan berdoa semoga Bos Bagas memberikan kita bonusan, ya Ya, enggak? semoga aja ya. Tapi ngomong-ngomong, Pak Agung udah ada di sini apa enggak ya? Atau mungkin Umar kan diundang juga? Udah sama Pak Agung Pak belum ya? Emangnya gak ngabarin kamu? Nah, aku WA pas waktu mau berangkat, tapi dia gak bales chat aku. Mungkin masih di perjalanan. Ya mungkin. Ya, nggak apa-apalah. Pak Umar udah ada di sini atau enggaknya, yang penting kita tidak dahuluan Bos Bagas datang ke sini. Kalau sampai Bos Bagas udah ada di sini, kita belum nyampe, ya kita siap-siap aja dimarahi, ya enggak? Ya untung aja kita gak telat. Telat enggaknya aku nggak tahu. Kalau sama Pak Agung meskipun kita telat, Pak Agung kan nggak suka marah-marah sama kita, ya enggak? Kita alasan, Pak Agung udah bisa nerima. Tahu sendiri, bulan kemarin pas waktu ada meeting, kita telat sangat, ya telat setengah jam, tau nggak? Untung aja aku punya alasan ban motor bocor, sehingga Pak Agung bisa nerima. Padahal kamu tuh sendiri, aku ketemu sama cewek aku. Aduh, untung aja Pak Agung tuh baik. Kalau gak baik, wih, kayaknya kita udah dipecat. Ya, soalnya yang berinteraksi tiap hari itu di kantor Pak Agung. Kalau Bos Bagas kan cuma kadang 1 minggu 1 kali. Sebenarnya lebih tegas Bos Bagas. Kalau sampai posisi Bos Bagas ada di posisi Pak Agung, jangan harap kita berdiri dan masih bekerja di perusahaannya. Aku tahu sendiri, kemarin lusa Pak Tono itu melakukan kesalahan. Kemudian ya Bos mergoki sendiri, langsung dipecat tanpa dikasih pesangon. Aduh, kasian banget ya. Untung aja Pak Agung. Ya udah, tugas kita baik-baikin Pak Agung, dan yang paling utama itu kamu, karena kamu perempuan. Hah? Kok aku? Ya, kamu tuh sendiri kan kalau laki-laki sukanya sama siapa? Sama perempuan kan? Oh. Ya iyalah, ya kamu harus pinter-pinter ngambil hati Pak Agung supaya kamu dan kita tidak dimarahi. Malah ketika kita melakukan kesalahan, kita bisa, Pak Agung bisa menutupi kesalahan kita. Kalau kamu bisa mendapatkan hati Pak Agung. Itu loh. Kamu nyuruh aku deketin Pak Agung itu? Ya kalau bisa langsung pacarin aja. Waduh. Ya, soalnya keuntungannya besar banget sama kamu, bukan cuma sama kita. Yang utama itu kamu bisa ya
makan enak, pasti gajinya ditambah. Kalau berangkat kerja pakai mobil, apa kamu gak mau? Ah, benar banget nih. Pada fit ide bagus tuh. Jadi iya, makanya cepet-cepet. Hah? Kalau perlu minggu-minggu ini kamu harus pacaran sama Pak Agung. Aku yang jomblangin, tau nggak? Beneran Sama nih? Pak Umar. Iya. Kamu bantu? Kalau masalah itu mah chill. Hah? Udah. Kalau rencana itu kita pikirkan nanti. Yang terpenting sekarang kita fokus ketemu sama Bos Bagas. Hah? Iya. Udah gak sabar mendapatkan uang dari bos. Kamu Hah? juga, biar cepet-cepet lunas tuh cicilan rumah. Ya aku juga pengen beli mobil, tau nggak? Hah? Kalau apa ya, gaji aku cukup buat foya-foya sama pacar aku. Ya nabung, jangan cuma foya-foya terus. Nabung dikit doang, karena aku masih belum punya istri. Ya waktunya untuk menyenangkan dan membahagiakan diri sendiri. Ya enggak? Masa iya pacar kamu gak mau dinikahin, cuma pacaran terus? Ya kalau udah pas, aku menemukan perempuan yang baik untuk masa depan aku, kenapa tidak? Untuk selama ini aku belum menemukan wanita yang pas di hati aku. Makanya aku masih senang-senang. Ya, Udah. jangan sakitin lo ceweknya, kasihan. Ya tergantung wanitanya. Kalau wanitanya bikin aku kesel, gak bikin aku bahagia, ya ngapain dipertahanin? Aduh, Pak David ini ya kalau soal cewek. Kenapa? Mentang-mentang perempuan. Hah? Kan kasihan gue juga. Ya ini sebenarnya teguran buat kamu. Kamu harus menjadi wanita yang baik supaya nantinya kamu gak disakiti sama pria. Ya pastinya dong. Yaudah yuk, kita cari Pak Umar aja. Ya udah yuk. Duh, mau cari kemana lagi nih? Si David sama si Tata. Di parkiran timur nggak ada. Di parkiran sini juga nggak ada. Apa telat ya Pak Mar, kok kamu kayak yang bingung, Mar? Pak Agung. Iya nih Pak Agung. Aku lagi nyari si David sama si Tata. Oh, nyari si David sama si Tata. Hmm, Kenapa nggak barengan tadi jalannya biar kalian bertiga nggak bingung? saya bangunnya kesiangan, jadi saya ditinggal Pak Agung. Makanya saya cepet-cepet datang ke sini. Emang Pak Agung nggak kelihatan mereka berdua? Enggak, dari tadi aku nggak kelihatan mereka berdua. Aku ini Benar. nyari Bos Bagas. Soalnya katanya udah nyampe di sini. Katanya sih sama istrinya. Oh, Bos Bagas datang ke sini juga sama istrinya. Iya benar. Hmm. Kayaknya kalian bertiga mau dikasih hadiah deh sama Bos Bagas. Soalnya Bos Bagas udah bilang ke aku, katanya sih ya mau bikin kalian bertiga senang. Oh, sebentar Pak Agung. Kayaknya saya nggak pernah nggak pernah tuntas dalam melaksanakan tender atau melaksanakan tugas-tugas yang lain. Kenapa harus dikasih hadiah Pak Agung? Oh berarti kamu nggak mau dikasih Oh, hadiah sama bukannya nggak mau Pak Agung. Biasanya orang yang berprestasi itu baru dikasih hadiah. Tapi nggak apa-apa juga sih. Kalau misal Bos Bagas mau ngasih hadiah, emang Pak Agung ini akurat informasinya. Nanti malah Pak Agung ngada-ngada lagi. Udah deh, kamu ntar lagi langsung hubungin aja Bos Bagas. Aku yakin kalian pasti dibuat senang sama Bos Bagas. Makanya kamu juga harus kerja dengan baik di kantor supaya Bos Bagas makin percaya sama kalian, dan juga kinerja kalian harus lebih up lagi biar perusahaan kita tambah meningkat. Siap Pak Agung, kalau itu sudah pasti kita lakuin. Ya walaupun kadang kita keteteran, kita juga sering dinasehatin sama Pak Agung, tapi itu adalah bentuk bahwa Pak Agung itu ini nggak mau anak buahnya kerjanya cuman sekedar kerja biasa-biasa aja, harus ekstra. Itu pun untuk perusahaan ya agar lebih meningkat lagi, begitu kan Pak Agung? Ya benar, Mar. Intinya kamu kerja dengan jujur. Jangan sampai ngecewain Bos Bagas. Aku tahu sendiri, Mar.
Soalnya kemarin ada karyawan, ya dia diem-diem korupsi Mar, uang kantor Mar. Ya langsung dipecat sama Bos Bagas. Ya Bos Bagas gitu, kalau udah kecewa sama orang, dia nggak banyak ngomong, langsung dipecat. Dipecat secara tidak hormat Mar. Wah, ngeri banget Pak Agung. Amit-amit, saya itu tidak pernah kepikiran untuk korupsi karena gaji tiap bulan sudah cukup untuk kebutuhan saya. Bukan cuma korupsi Mar, kamu harus baik sama karyawan dan juga sama orang lain. Soalnya Bos Bagas nggak mau deh kalau karyawannya itu sok-sokan Mar. Iya Pak Jadinya Agung. kamu harus sopan sama orang, apalagi sama Bos Bagas. Kamu harus sopan sama keluarga Bos Bagas, kamu harus sopan Mar. Ya Pak Agung, siap Pak Agung. Tapi kamu nggak coba hubungin ini si David sama si Tata? Tadi sih sudah saya chat, cuman sampai saat ini masih belum bales. Mungkin mereka masih sarapan atau masih kemana gitu. Tapi janjiannya di sini kok. Iya di sini ya. Iya. Ya soalnya aku dari tadi nggak kelihatan Mar. Bilang aku ada di sana. Jadi aku dari tadi muter-muter nyari Bos Bagas, masih belum ketemu. Kalau perlu bantuan biar saya bantu Pak Agung untuk nyari Mas Bagas. Kalau masalah si David sama si Tata kan nanti bisa aku hubungin lewat telepon aja. Nggak usah deh, kamu mending cari mereka berdua aja. Nanti kalau mau ke Bos Bagas biar barengan Mar. Aku yang mau nelpon Bos Bagas takut Mar. Takutnya ya takut dia masih lagi sibuk. Nah, takutnya masih ketemu sama teman-temannya Mar. Ya takutnya nggak sopan gitu Mar. Cuman ya aku ya aja. Ya udah deh, mending aku langsung cari Bos Bagas. Ke mana ya? Kamu nggak kelihatan Bos Bagas dari sana? Nggak ada nih. Coba aja di sebelah utara sana Pak. Mungkin Ya udah ada. deh. Aku langsung cari ke sana aja ya. Baik Pak Agung. Kamu lanjut aja. Ya Pak Agung. Aku harus cari ke sebelah sana nih. Ini Pak Umar kok gak ada yang kita cariin? Nggak tahu ya. Dari tadi kita keliling-keliling nggak ketemu. Ya kalau Pak Umar telat, aku takutnya nanti Pak Agung nanyain sama kita. Kita mau jawab apa coba? Padahal ini jam udah mepet banget. Aku takutnya Bos Bagas nanyain juga. Kan kita yang bakal dimarahi gara-gara Pak Umar. Ya enggak? Aku telepon aja mungkin ya. Ya, coba. Telepon gak diangkat. Bener-bener nih Pak Umar udah tahu Bos Bagas mau ketemu sama kita, malah seperti ini. Nah, udahlah, kita tunggu di sini aja ya. Aku udah WA Pak Umar supaya dia tuh nyamperin kita di sini. Ya enggak? Iya. Oh, ini dia Pak Umar. Ini dia. Dari tadi. Pak Umar, kok telat? Iya, kan aku sudah bilang kalau bangun kesiangan. Ya, aku telepon Pak Umar dari tadi gak diangkat. Barusan aku juga ngubungi Pak Umar. Pak Umar kan tahu sendiri, kita disuruh datang ke sini sama Pak Agung karena kita mau ketemu sama Bos Bagas. Pak Umar malah telat. Iya. Untung aja Pak Agung belum datang. Barusan aku sudah ketemu sama Pak Agung. Hah? Iya. Udah ketemu sama Pak Agung? Ya, aku papasan. Terus Pak Agung bilang, kita bertiga bakal dikasih hadiah sama Bos Bagas. Wah, aku udah nyangka seperti itu juga Pak Umar. Soalnya Pak Umar kan tahu sendiri, perusahaan Bos Bagas trending nomor 1 di kota kita. Hah? Tentunya menjadi perusahaan terbesar, tahu nggak? Dan mendapatkan penghasilan yang sangat besar dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lain. Ya, aku tadi mikirnya sih, padahal nih, kita bertiga kan nggak pernah berprestasi. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba mau dikasih hadiah. Aku sih mikirnya, apa ya, sudah gimana gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini adalah apa ya, bonus untuk kita. Ya, walaupun kita kerjanya hanya biasa-biasa aja, tapi kita sudah dikasih apresiasi sama Bos Bagas. Ya. Itu tandanya kinerja kita lebih baik daripada karyawan yang lain. Tapi Pak Umar yakin Pak Agung ngomong seperti itu? Iya. Ya,
aku tuh takutnya itu cuma sebagai apa ya, umpan aja supaya kita itu datang ke sini. Benar kata Pak Umar, kita tidak mempunyai prestasi apapun di perusahaan. Malah di divisi kita itu tiap bulan min terus. Aku takutnya Bos Bagas nyuruh kita datang ke sini untuk menegur kita dan apa ya, memberikan kita peringatan gitu loh, Pak Umar. Ya kita harus berpikir positif aja. Ya aku percaya kok kalau Pak Agung itu bukan hanya sekedar omong kosong aja. Karena selama ini Pak Agung kan nggak pernah main-main tuh sama kita bertiga. Ya yang jelas kita harus meyakini bahwa sebentar lagi kita akan mendapatkan hadiah itu. Ya, aku sih harus berpikir positif juga. Tapi di sisi lain aku khawatir, Pak Umar. Ya udahlah, semoga aja apa yang aku pikirkan itu salah, Pak Umar. Dan kita benar-benar mendapatkan bonus dari Bos Bagas supaya kita cepat-cepat beli mobil. Dan Tata nih katanya mau melunasi kredit rumahnya. Nah, iya betul loh. Nah, berhubung kalian sudah ada rencana, ya kita harus temui Mas Bagas ntar lagi dan kita sanjung beliau ya. Dan yang jelas beliau bakal apa ya, sebaliknya sama kita, akan lebih percaya ya. Yang pasti nanti kita akan lebih mudah naik jabatan Ya gitu. Kalau kita mau menyanjung atasan, jangan terlalu mencolok. Kalau kita terlalu menampakkan kalau kita memberikan perhatian yang lebih, nanti bos malah benci sama kita. Bos bakal berpikir kita itu hanya baik ketika kita ada maunya. Seorang pimpinan, ya pemilik perusahaan itu sangat jeli dan sangat teliti menilai karyawannya, Pak Umar. Kita harus main rapi aja, Pak Umar. Kalau perlu kita bikin masalah, kemudian kita cari karyawan yang bisa kita kambing hitamkan dan kita menjadi pahlawan. Nah, baru kita bakal dilirik sama Bos Bagas, ya enggak? Boleh Gimana? juga tuh ide Pak David. Nah dengan begitu nanti seolah-olah kita itu apa ya, dinilai baik lah. Nah itu dia, karena kita secara tidak langsung di pikirannya Bos Bagas menyelamatkan perusahaan dari karyawan yang mau menghancurkan perusahaan Bos Bagas. Hah? Itu tuh boleh juga. Nanti kita lakukan itu setelah kita ketemu Bos Bagas sebentar lagi. Ya mungkin Tata punya ide, punya rencana untuk menjalankan rencana ini. Apa ya? Aku jadi bingung nih. Ya udah deh, kita pikirkan aja nanti. Yang terpenting kita fokus ketemu sama Bos Bagas. Oh ya, ngomong-ngomong, Pak Agung mau kemana? Oh, tadi sih katanya masih mau nyariin Bos Bagas juga. Mungkin Pak Agung mau ngomong satu hal. Oh iya, aku baru ingat nih. Tadi Pak Agung juga berpesan sama aku, sama kamu, sama si Tata juga. Nanti setelah kita ketemu sama Bos Bagas, dia mau ya harus sopan dan jangan pernah apa ya, bikin ulah. Pastinya sih seperti itu. Ya. Terus satu lagi, jangan pernah menindas orang yang di bawah kita derajatnya. Begitu Pak David. Tapi selama ini kan kita nggak pernah menilai orang lain rendah. Yang kita juga nggak pernah menindas orang yang di bawah Ya. kita. Kita harus bisa membedakan mana Pak Agung, mana Bos Bagas. Kalau Bos Bagas itu orangnya disiplin. Ketika kita melakukan kesalahan sedikit pun, kita bakal langsung dipecat. Beda dengan Pak Agung. Kalau Pak Agung, meskipun kita selalu bohong, ya, Pak Agung nggak tahu tuh, dan Pak Agung bisa nerima dengan alasan kita. Minggu kemarin, kamu tuh sendiri kan, aku melakukan kesalahan yang fatal. Ketika mengadakan meeting, aku telat. Dan aku bilang sama Pak Agung kalau ban motor aku bocor. Dan Pak Agung baik-baik aja tuh menerima alasan kita.
Enggak? Iya Hah? juga sih bener. Ya, kalau masalah sikap dan adab kita sama bos Bagas, ya kita harus bermain, ya enggak? Kita harus sopan. Hah? Udah deh, daripada kita di sini, mendingan kita langsung ketemu sama Pak Agung. Mana? Ya udah, ayo. Ayo. Pasti dia belum ketemu sama Bos Bagas. Ini berat juga ternyata. Aku menunggu mana ya? Kayaknya dari arah sana sampai sini kayaknya ini panas sama angin kenceng banget deh. Tapi tadi Mas Bagas bilang kalau aku harus menemui para karyawan itu. Aduh, terus sini aja kali ya. Tapi ini dari tadi cuma nggak kelihatan batang hidungnya. Pak Agung juga kemana sih? Ini uang masih aman kan, masih utuh. Gimana? Kayaknya benar deh. Bener kan? Kalian? Hai, kalian apa kabar? Ya kabar kita baik lah. Baik. Wah, ngapain nih bawa karung seperti ini? Hah? Mau mungut sampah di sini karena bisa ada acara? Hah? Banyak barang-barang bekas. Enggak kok, ini barang pribadi aku. Jadi aku bukan ngumpulin sampah-sampah di sini. Ya, kamu jujur aja sama kita. Tahu nggak? Nggak usah malu-malu. Kalau kamu mungut aja. Tapi Mar, coba lihat penampilannya. Mengelabui beneran kan? Hah? Ya, dia tidak menampakkan bahwa dia itu seorang pemulung. Pemulung? Pintar juga ya ternyata kamu. Dengan cara kamu berpakaian modis seperti ini, terus kamu bawa karung. Jadi orang mikir bahwa kamu itu bukan pemulung dong. Ya. Wah, trik nih, trik. Ya, mungkin dia malu mau nampakin dirinya sendiri. Iya. Mas Umar sama Mas David, siapa coba yang malu? Siapa juga yang jadi pemulung? Ini buat apa nih? Kalau buat apa? Kalau bukan mungut sampah-sampah di sini, hah? Ini identik, tahu nggak, dengan sampah? Beda dengan kita, Mar. Jelasin, Mar. Siapa kita, Mar? Nah, sekarang kita ini sudah bekerja di perusahaan. Ya, kita sudah jadi orang yang terpandang. Ya, kamu itu harusnya, Sin, ya, sama seperti kita. Tapi mungkin nasib kamu memang sudah dari sononya. Ya, nasib kamu sudah jelek. Mungkin seumur hidup kamu bakal seperti ini aja. Iya kan? Jadi orang miskin. Makanya, dulu kamu jangan sok pintar pas waktu sekolah. Kita mau nyontek aja, kamu nggak bolehin. Sekarang buktinya, ya mohon maaf, kita nggak bisa ngebantu kamu memberikan pekerjaan yang layak buat kamu ya. Karena kamu udah bermusuhan sama kita dari dulu, ya nggak, Mas? Ih, maksud kalian itu apa sih sebenarnya? Oh, mungkin gara-gara masalah dulu pas saat kita SMA, kalian bahas dendam sekarang gitu. Iya. Masalahnya aku juga udah nggak peduli kalian mau kerja sebagai apa. Toh kalau memang kerjaan kalian sekarang udah oke, ya aku ikut bersyukur lah. Kalian jangan terlalu sombong kayak gitu. Takutnya kehidupan kalian nanti belum tentu selamanya di atas kayak gini. Kita harus bangga dan harus sombong sama musuh kita, tahu nggak? Dengan pencapaian kita yang bekerja di perusahaan ternama di kota kita. Beda dengan kamu. Apa yang mau disombongin? Ini karung yang isinya sampah. Aku udah bilang sama kalian ya, kalau ini barang pribadi aku. Jadi kalian bertiga nggak boleh sentuh-sentuh barang aku. Barang pribadi? Bisa kan kamu pakai tas gitu? Kenapa harus karung? Hah? Ya, emang Kamu nggak mampu buat beli tas yang agak besar? Hah? Emang masalahnya buat kamu kenapa? Kalau aku bawa karung kayak gini? Sinta, kamu itu malu-maluin. Kita bertiga ogah lagi nih. Mulai dari sekarang mau berteman sama kamu. Emang aku nyuruh kamu bawa karung ini? Enggak kan? Ngapain kamu bilang malu-maluin? Ya tapi kan orang pada tahu kalau kamu itu temen SMA kita. Astaga, Aduh. baru sekarang nih aku denger kalian ngomong kalau aku teman SMA kalian. Padahal dari dulu mana kalian menganggap aku sebagai teman kalian? Seharusnya kamu bangga dong, punya teman seperti kita. Apalagi Tata tuh, Tata tuh udah sukses, wanita karir kayak kamu, ya nggak Tata? Ya percuma, percuma sukses, tapi kalau ujung-ujungnya tetap aja nggak punya attitude yang baik.
apalagi tempat umum. Kelakuan kayak kalian kayak gini, malu-maluin tahu. Kalian yang malu-maluin bukan aku. Ya. Malah nyolot Kita ngomongnya. emang sengaja ya berhenti di sini dan mempermalukan kamu di tempat umum, apalagi dengan keadaan kamu yang miris. Hah? Beda dengan teman-teman kamu. Untung aja kamu gak ketemu sama mantan kamu. Hah? Andre, pasti kamu bakal diketawain tau nggak? Karena keadaan kamu yang seperti ini. Aduh, ini lagi baba mantan. Aku tuh pusing sama kalian. Kalian selalu cari tahu tentang kehidupan aku. Atau jangan-jangan kalian salah satu dari kalian ada yang suka ya sama aku ya? Aduh, amit-amit Cinta. Iya kali aja. Kita itu mau cari pasangan ya, kita ngelihat dulu profesinya apa. Kalau pemulung seperti kamu, itu kalau misal jadi pasangan aku nih, aduh, mau ditaruh di mana muka aku Cinta? Malu-maluin tau gak? Aduh. Memangnya aku juga mau sama kamu? Enggak kali. Ya enggak, siapa tahu di lubuk hati kamu yang paling dalam, kamu berharap nih sama aku, tapi aku enggak. Karena selera aku itu bukan kamu. Kalau dulu kamu waktu masih SMA, oke, bintang ya, pintar di kelas. Tapi kalau sekarang kamu itu rendahan, ya, najis tahu. Bener banget. Perlu kamu tahu, 10 wanita yang lebih cantik daripada kamu, Umar bisa dapetin, tahu nggak? Hah? Mar, gini aja deh Mar. Karena kita sekarang kan udah kerja di kantoran tuh, dan aku kebetulan ada uang cash meskipun sedikit. Hah? Buat makan siang kamu, nih, Mana? ambil aja nggak usah malu. Kurang. Biar gak kelaparan tuh kamu. Aku nggak mau terima uang itu. Ini uang halal, kita nggak korupsi. Udah ambil aja nggak usah malu. Ya meskipun kamu bilang ini uang halal, tapi aku nggak percaya sama muka-muka kayak kalian. Siapa tahu kalian jebak aku kan? Aduh, dibaikin malah ngelunjak nih anak. Udahlah, sekarang mau aku jadi pemulung atau apapun juga bukan urusan kalian kan? Sekarang Jadi kamu nggak mau nih uang? Hah? Ya. Dan harap kamu kerja seharian mulung mendapat uang seperti ini, tahu nggak? Karena kerjaan kamu seperti ini nih, ngumpulin botol-botol bekas seperti ini. Apa perlu aku siram kamu? Hah? ini kalian udah keterlaluan, tahu nggak sih? Udahlah, daripada kalian di sini ngurusin kehidupanku, mending kalian pergi deh dari sini. Aku juga udah muak ketemu sama kalian. Kok sampai bilang muak segala? Ya aku emang muak. Emangnya kenapa? Kenapa? Apa yang nggak kamu sukain dari kita? Ngerasa iri dengan jabatan yang sudah kita miliki saat ini? Karena kamu kerjanya cuma seperti aja? Hah? Malu? Aku akan menjadi orang yang bodoh kalau aku merasa iri dengan orang-orang seperti kalian. Nggak usah bersifat seperti itu, Cinta. Kamu kalau ngomong dijaga ya. Siapa kamu? Hah? Sekarang nasib kamu itu sampah, tahu nggak? Mau dihargain tapi nggak mau menghargai orang lain. Kalian tahu ini tempat umum nggak? Kamu bersikap seperti itu, aku bisa teriak, aku bisa laporin kamu. Teriak aja. Kamu pikir kita bertiga ini pencopet mau teriak-teriak? Ya karena kalian bertiga pengganggu hidup aku. Dan kamu pikir bakal ada yang nolong wanita sampah seperti kamu? Gak ada, tau nggak? Aduh, bener ya ternyata. Meskipun kalian punya jabatan pekerjaan yang tinggi, nggak menjamin kalian itu punya sikap yang baik. Yang terpenting kita banyak uang dan orang patuh tunduk sama kita, tahu nggak? Ya, betul. Karena uang segala-galanya, Cinta. Makanya kamu itu harus jadi orang kaya, punya jabatan. Kalau kamu mau dihargain, begitu prinsip hidup. Mar, gini aja Mar, kita jual nih orang sama om yang kaya raya. Wah, ide bagus tuh. Kurang ajar banget ya. Kenapa nggak Tata aja kamu jual? Tata udah punya pekerjaan dan menghasilkan uang banyak. Udah jual aja. Kamu tuh, kamu gak usah keterlaluan deh. Kamu itu sama-sama perempuannya ya kayak aku ya. Kalau kamu merasa diri kamu lebih rendah daripada aku ya nggak masalah. Kalau kamu dijual, jual aja sendiri diri kamu. Kurang ajar banget kamu ya. Aku ini punya jabatan. Sakit kamu. Bawa karung. Malu-maluin tau gak? Yang bawa karung aku, tapi kamu bilang yang malu-maluin. Emang kenapa sih masalahnya buat kamu? Aku udah berkali-kali bilang sama kamu ya, kamu ini perempuan, punya attitude sedikit lah. Gimana cowok mau deketin kamu kalau sikap kamu kayak gini? Ya terserah aku dong. Terserah aku. Udahlah nih, mending nih, 2 cowok ini cocok nih buat kamu. Sama-sama rese, sama-sama nggak punya attitude, sama-sama nggak punya sopan santun. Sin, perlu kamu tahu ya, pacar Tata itu seorang manajer, tahu nggak? Hah? Manajer Bentar apaan? lagi dia tuh bakal jadi wanita kaya raya di kota ini. Gini ya, aku peringetin sama kalian bertiga. Dari tadi, omongan kalian bertiga itu tinggi banget.
Awas aja nanti ternyata kenyataannya nggak sesuai sama yang kalian omongin. Malu kan jadinya? Mending ya ngomongin yang biasa-biasa aja lah, yang sesuai dengan keadaannya. Masa kita mau ngomongin, ya kamu mungut sehari dapat berapa sih? Kita mau ngomongin kayak gitu kan kita nggak tahu. Ya kita wajar aja kalau kita ngomong masalah prestasi kita, kantor kita di mana, kita sudah bekerja di bagian apa, ya kan? Nggak ada salahnya dong. Masalahnya aku nggak peduli. Kalau seandainya aku ngomong sama kalian, aku bukan seorang pemulung, tapi aku adalah istri dari seorang bos. Apa kalian percaya? Nggak usah bersifat langit untuk kamu yang takut ketinggian. Ya, mending kamu punya sifat tanah aja, yang ikhlas untuk diinjek-injek kayak gini. Paham kan maksud aku? Kamu itu nggak usah berangan-angan terlalu tinggi deh. Bilang istri bos, bos apa? Hah? Mungkin bos rongsokan, makanya. Iya. Kamu dari tadi ngeliat aku bawa karung ini, makanya kalian ngata-ngatain aku kan. Kalau sampai kalian bertiga punya karung kayak gini, dan kalian juga mau pegang karung ini, nggak bakal aku bolehin kok. Meskipun keadaannya nih, tampilannya karung ini bener-bener butek buluk, tapi kalian bertiga aku yakin kok kalian nggak akan mampu buat punya karung kayak gini. Sinta, ya di gudang aku karung beginian itu dibuat tempat untuk barang-barang yang sudah tidak berharga lagi, atau jangan-jangan sama nih isinya tuh ya sama yang ada di gudang aku, barang yang sudah tidak berharga kamu bawa ke sana kemari begitu. Mar, mungkin dia agak sedikit stres deh. Karena dari dulu kamu tuh sendiri cita-citanya pengen jadi dokter, ya enggak? Tapi nggak kesampaian. Kamu itu harusnya kuliah dulu, yang ngumpulin uang biar kamu nanti bisa jadi dokter. Untuk apa aku punya cita-cita tinggi dan aku punya pekerjaan yang bagus, tapi ternyata aku punya suami yang udah melengkapi kehidupan aku. Kalau aku punya suami kayak kalian, ya mungkin aku bakal nangis karena cita-citaku nggak tercapai. Melengkapi dari sisi apa sih? Gak mungkin kalau suami kamu udah kaya raya membiarkan kamu sendiri bawa karung seperti ini. Mau ditaruh di mana muka suami kamu? Betul tuh, logikanya emang sudah nyata. Atau jangan-jangan kamu hanya numpang hidup sama suami kamu? Aduh, hidup kamu terlalu baik. Jangan-jangan terus. Udahlah, mending aku pergi daripada kalian. Ya enggak, sibuk ngurusin aku. Aku kasihan aja. Tahan dulu, mau kemana? Udah gak kuat, gak sanggup. Kita hina di tempat umum. Aku gak kuat sama omongan-omongan kalian yang gak masuk akal menurut aku. Omongan yang gak jelas dan gak berfaedah buat kehidupan aku. Udah kan? Udah kan, diem kan? Ya udah kalau gitu aku pergi, bye. Aku mau ngajakin kamu Reon. Kita belum pulang. Enak banget. Kamu nanti kalau misal ada acara reuni ya, kamu mending gak usah dateng deh ya. Aku saranin dari sekarang. Masih si Tata, si David, aku yang ngebully kamu. Nanti kalau misal acara reuni, itu kan satu kelas datang semua. Terus kamu malah jadi bahan lagi. Malunya, waduh, pasti kamu bakal malu banget kalau teman-teman yang lain pada tahu kalau kamu itu sekarang sudah hidupnya sangat-sangat miris dan sangat rendah banget. Berbeda dengan yang dulu. Aku tuh nggak ngerti deh kamu ngomong apa. Terlalu banyak tahu omongan kamu, nggak jelas. Ya gini aja deh Sin, aku perjelas ya. Kita bertiga sekarang sukses, yang dulunya tidak pernah mendapatkan peringkat apapun pas waktu SMA. Kita apa ya, lebih tinggi derajatnya daripada kamu yang dulunya disanjung-sanjung sama seorang guru. Ternyata sekarang jadi pemulung. Oh enggak. Lebih tinggi derajatnya tapi kalian masih ngurusin hal-hal nggak penting kayak gini. Ya karena kamu masih bau-bau teman kita. Ya, tapi sayangnya aku udah nggak nganggap kalian teman. Oh bagus, lebih baik itu sih kalau kamu sudah gak menganggap kita sebagai teman kamu. Ya mungkin ini terakhir kali kita nganggap kamu teman ya. Habis ini kamu jangan minta tolong sama kita karena kita sibuk dengan pekerjaan kita. Gak bakal meladenin pemulung seperti kamu, Sin. Orang sibuk nggak bakal ngomong kayak kalian. Terlalu banyak omong sama orang yang mungkin kalian nggak anggap sebagai teman kan. Jadi kalau kalian masih terlalu banyak omong di sini, berarti kalian masih pengen temenan sama aku, iya kan? Wah, kita sengaja ngomong seperti ini supaya kamu malu ya dan diingat sampai seumur hidup kamu. Karena kamu pernah dipermalukan sama musuh kamu di tempat umum seperti ini. Udah lah ya, mending kalian semua itu pergi daripada kalian
aku tabok nih pakai ini, kalian pasti bakal pingsan semua di sini. Kita kan udah puas di sini mempermalukan wanita ini di tempat umum. Mendingan kita ketemu sama bos deh. Nggak jelas kali. Ayo. Ingat ya Cinta, Tata, David sama aku simpen tuh di pikiran kamu orang yang pernah menghina kamu di tempat Gak usah umum. banyak ngomong, aku tabok. Orang gila, orang gila. Terlaluan ya. Bener-bener nggak tahu diri deh mereka. Mungkin mereka bersikap kayak gini gara-gara dulunya mereka selalu minta contekan sama aku, tapi aku selalu nolak. Tapi harusnya nggak kayak gini juga dong balasan mereka. Lagi pula juga mereka nggak tahu kan sebenarnya apa yang ada di dalam isi karung ini. Tapi ya udahlah, meskipun aku omongin juga sama mereka persoalan karung ini, mereka nggak bakal percaya. Dan tentunya mereka akan tetap ngata-ngatain aku. Kalau tahu begini kan lebih baik tadi aku bareng Mas Bagas saja ke sini. Ya udahlah, aku coba samperin Mas Bagas aja dulu. Siapa tahu Mas Bagas emang udah ketemu sama Pak Agung. Sial banget deh ketemu sama mereka. Bos, ternyata di sini, Bos. Ya Gung, kamu kelihatan istri aku nggak Gung? Si Cinta Gung. Nggak kelihatan, Bos. Emang Aku kemana, habis Bos? makan dari tadi, aku bilang nyuruh tunggu di daerah sini, tapi kok belum ada ya Gung? Nah, ini Oh, ini udah. Umar sama David sama juga Tata. Iya, Bos. Bos. Pak Agung. Kalian kelihatan istriku nggak? Oh iya, aku juga lupa. Kalian juga belum tahu ya sama istri aku. Iya, Pak. Aku nih nyariin istri aku dari tadi. Aku habis makan. Jadi aku suruh nungguin, takutnya ketemu sama kalian. Kalau misalkan udah ketemu sama kalian kan, maksud aku biar enak nungguin aku. Jadi sekarang aku ada rencana. Kalau misalkan aku mau memberikan hadiah sama kalian, cuman hadiahnya lagi dibawa istri aku. Ini bukan hadiah karena pekerjaan kalian bagus, bukan. Cuman kan karena kantor kita sekarang terpilih menjadi kantor terfavorit di kota ini. Jadi ya otomatis aku juga pengen membagi kebahagiaan sama karyawan aku, terutama yang menempati posisi-posisi penting seperti kalian bertiga. Kalau Agung mah ada sendiri nanti. Jadi sekarang aku cuma bisa pesan sama kalian, tingkatkan pekerjaan kalian. Dan aku nggak bisa ngajakin kalian ketemu di kantor karena aku juga masih ada acara. Dan tadi istri aku juga ngajakin berangkat pagi, jadi makanya aku minta ketemu kalian di sini. Soalnya kalau misalkan aku nggak ketemu sama kalian di sini, nanti masih repot ke kantor lagi. Kita berterima kasih banget sama bos karena sudah mengapresiasi dan memberikan kita kebahagiaan. Meskipun kita pekerjaannya Ya, yang terpenting kan kalian nggak pernah cari masalah aja sama aku. Kalau misalkan kalian cari masalah sama aku, ya aku nggak bakalan segan-segan buat pecat kalian. Sekarang cari karyawan mudah banget. Ya kamu tahu sendirilah, pekerjaan sekarang susah dan gaji kalian juga besar. Siapa sih yang nggak mau buat menggantikan posisi kalian bertiga? ya Pak, dan kita janji bakal giat lagi supaya kantor Bos Bagas lebih maju. Ya semoga aja. Nah, ini istri aku. Jadi ini istri aku yang bawa karung. Jadi yang bawa karung nih istri aku. Kenapa aku nyuruh dia pakai karung? Soalnya isinya uang semua di dalam. Karung itu isinya uang, Pak. Iya, iya. Si Sinta istri Bos Bagas. Sayang, kamu kok kenal sama Cinta? Sayang, kamu ngapain bareng mereka? Ya uang itu mau aku kasihkan ke mereka. Ya kita kan harus bagi-bagi kebahagiaan, sayang. Astaga, ternyata uang yang dari tadi aku pegang-pegang ini berat-berat buat mereka bertiga, Mas. Iya, iya emang emang ada apa sih? Kalau aku tahu ini buat mereka, aku nggak bakalan ikut pas datang ke sini. Dan aku juga mau ngomong sama kamu. Kayaknya karung ini juga nggak perlu deh kamu kasih sama mereka. Bu Sinta, kita Bentar deh. Ini aku kok gak paham sih, maksudnya gimana? Gini Mas, aku udah dibuat emosi sama mereka bertiga. Jadi mereka bertiga itu adalah teman SMA aku. Cuma tadi kita nggak sengaja ketemu, mereka ngatain aku seorang pemulung gara-gara aku bawa karung ini. Dan mereka juga belum tahu isi dari karung ini sebenarnya apa. Gini ya, mungkin aku dibilang bohong sama kalian.
gini ya, mungkin aku dikira bohong sama kalian. Coba deh. Nih Mas, tuh masih banyak juga di dalam. Nih. Coba deh kalian. Uang sebanyak ini mau aku kasihkan sama kalian. Ya, tapi maaf nih. Sekarang kamu pegang uangnya. Aku nggak jadi buat ngasih kalian hadiah. Yang ada sekalian aku bakalan pecat kalian. Gini ya, kalian nggak nanggung-nanggung, bukan menghina karyawannya lain. Yang kalian hina istri aku. Yang kalian buat malu itu istri aku. Yang kalian bilang pemulung karena megang karung, itu istri aku. Tahu nggak? Harusnya kalian sekarang udah jadi orang kaya, bukan malah jadi pengangguran. Gini ya, percuma jabatan kalian tinggi kalau kalian nggak bisa menghargai orang lain. Kalau misalkan kalian bisa, seandainya istri aku ini memang jadi pemulung, sikap kalian kan harusnya ngebantu dia karena dia teman kalian, bukan malah menghina. Emang bener ya kata orang, kalau orang udah kehidupannya enak dan karirnya udah bagus, terkadang lupa sama asalnya. Ingat dulu kalian seperti apa nasibnya? Apa kalian seenak sekarang? Hah? Iya Pak, kita minta maaf Pak. Ya, sekarang jangan minta maaf ke aku. Semua permasalahan ini aku serahkan sama istri aku. Istri aku yang berhak menentukan kalian tetap bekerja apa enggak, dan kalian bakalan tetap ada di kantor istri aku apa enggak. Apa? Mau ngomong apa? Aku kan teman kamu nih. Temen? Dari tadi kalian bertiga udah bilang sama aku ya, kalau kalian tuh nggak sudi buat nganggap aku sebagai teman kalian. Kalian juga udah pamerin jabatan kalian sama aku. Aku udah berapa kali ngomong sama kalian, tapi kalian nggak pernah percaya apa yang udah terjadi sama kehidupan aku kan. Yang ada di pikiran kalian hanya balas dendam. Tapi sekarang aku benar-benar puas karena di hadapan aku ternyata orang-orang yang nggak penting buat hidup aku dan suami aku. Jadi sekarang aku nggak peduli kalian memohon seperti apa, aku nggak mau punya karyawan seperti kalian bertiga. Dan kalian bertiga juga nggak pantas untuk mendapatkan semua uang ini serta jabatan yang tinggi. Udahlah, sekarang nggak perlu, udah gak ada gunanya juga kalian minta maaf. Ding, sekarang kalian bertiga, kalian pergi dan kamu kasih pelajaran sama mereka. Kamu kasih tahu gimana caranya sopan santun sama orang lain. Mas, besok jangan sampai ada di kantor lagi. Pecat mereka bertiga. Udah denger kan? Udah, kalian bertiga mending Udah, sekarang ikut aku. daripada aku tendang kalian di sini. Bos, biar saya kejar mereka bertiga bos. Saya Ya, kasih. aku juga gak mau tahu, Gung. Sekarang kamu udah gak perlu banyak ngomong sama aku lagi. Sekarang kamu pecat mereka. Intinya kamu yang tahu hukuman apa yang pantas buat mereka. Karena ini bukan karyawan yang dihina, ini istri aku, Gung. Ya, baik, ini bos. juga menyangkut harga diri aku sebagai pimpinan perusahaan. Baik bos, saya bakal bikin mereka semenderita mungkin bos, karena udah kata-katanya istri bos Bagas. Ya udah, saya langsung kejar mereka bertiga bos. Aku minta maaf sama kamu, sayang. Ya, aku kan juga gak tahu kalau misalkan mereka itu teman-teman kalian. Lagian kamu sih gak pernah mau kalau misalkan diajakin ke kantor. Maksud aku kan biar gak kejadian seperti ini kalau mereka udah tahu kalau misalkan kamu itu istri aku. Ya sebenarnya aku sebel kamu nggak dengerin aku. Lebih baik kita nggak usah bawa karung-karung beginian. Tapi ya ada untungnya juga sih Mas. Kalau nggak kayak gini, kita kan nggak tahu gimana sikap keaslian dari para karyawan itu. Sekarang udah terbukti semua kan. Ternyata nggak semuanya karyawan kamu itu memiliki attitude dan sikap yang baik. Ya udah, yang terpenting kan sekarang aku udah tahu gimana sikap mereka. Ya, lagian kan mereka udah aku kasih hukuman. Dengan mereka udah jadi pengangguran, mereka bakalan menderita kok hidupnya. Itu sudah hal hukuman yang setimpal kalau menurut aku. Ya udah kalau gitu lain kali kalau kamu mau berbuat baik itu pilih-pilih orang dulu ya. Kamu mending bawa istirahat aja deh sekarang karena kamu lagi enak badan. Ya udah, kan kita masih ada acara nanti sore kan. Oh iya. Ya udah, mending kita langsung aja. Soalnya kan perjalanan juga masih lumayan jauh. Tapi kamu nggak ada sentuhan fisik kan? Enggak kok, aman aja. Kan mereka juga udah nggak kerja bareng kamu. Jadi lebih baik kita lupain masalah ini karena mereka udah nggak ada hubungannya sama kita. Oke? Ya udah, kalau begitu kita ke mobil aja. Ya udah, yuk.